Doomsday Clock atau jam kiamat dunia adalah suatu simbol yang diciptakan oleh para ilmuwan yang kian hari kian mendekati pukul 12 malam. Sebuah peringatan bagi umat manusia yang kian dekat dengan titik krisis iklim global. Di tengah cemasnya dunia pada himpitan perang, nuklir ataupun bencana teknologi lainnya, tetapi ada satu ancaman lain yang diam-diam mempercepat jarum kehancuran itu. Krisis iklim. Di tengah cemasnya dunia pada ancaman tersebut, Indonesia seharusnya bisa menjadi salah satu harapan untuk dunia karena lahan basahnya. Namun hari ini, benarkah harapan itu masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan seluruh audiens yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Anissa Rahmalia Putri, dan inilah alasan mengapa lahan basah Indonesia bisa berarti banyak untuk dunia. Teman-teman sekalian, kita sama-sama tahu dari atas langit kita masih bisa melihat negeri ini hijau terbentang, seolah dunia masih selalu memiliki banyak harapan. Namun, hijau belum tentu selalu lestari, karena faktanya sampai awal tahun 2026 sebanyak 3,32 juta hektar hutan di Indonesia telah diambil alih lahan oleh sawit ilegal. Rawa dikeringkan sampai lahan gambut dibakar demi kepentingan sepihak. Padahal lahan basah di Indonesia bukan hanya sekadar tanah berair. 3,33 juta hektar hutan mangrove, 15 juta hektar rawa gambut, sampai lebih dari 800 juta danau. Mereka adalah berangkas karbon raksasa, menjaga biodiversitas, sekaligus menjadi perisai untuk menahan laju krisis iklim global. Jika benteng-benteng ini runtuh, kita tidak hanya kehilangan ekosistem Indonesia, tetapi kita kehilangan salah satu harapan dunia. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa seluruh kerusakan alam yang terjadi hari ini adalah karena ulah kita. Dan itu tidak hanya menyumbang luka lokal, tetapi itu menyumbang luka ke atmosfer dunia. Jumlah karbon yang terus naik terlepas secara masif, suhu bumi yang terus naik, ancaman pangan di berbagai negara, sampai rusaknya rantai kehidupan telah menjadi bukti bahwa Indonesia turut andil menyumbang krisis iklim global. Lalu, kemana harapan dunia itu pergi? Berbagai kerusakan iklim tersebut seharusnya sudah cukup untuk menjadi pengingat kepada umat manusia bahwa menjaga ekosistem bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan sebuah harga mati. Akankah kita mau terus-terusan menjadi generasi yang hanya bisa diam, berpangku tangan sambil menunggu jam itu tiba di pukul 12-nya? Oleh karena itu, mari sebagai generasi muda yang memiliki tanggung jawab sebagai agent of change, kita kerahkan seluruh tenaga kita untuk memperbaiki bumi bersama-sama seperti semula dengan rawa. Restorasi ekosistem, aturan yang tegas, wawasan dan edukasi, serta aksi kolaboratif. Lahan rawa dan gambut harus segera direstorasi dengan cara reboisasi dan mendapatkan perlindungan agar bisa menjadi penyerap karbon alami seperti sedia kala. Pemerintah menghadirkan regulasi yang benar-benar ditegakkan. Masyarakat dibekali dengan wawasan dan juga pengetahuan tentang lahan basah di Indonesia bukan hanya sekedar pelengkap lingkungan, tetapi merupakan benteng kehidupan. Dan yang terakhir, yang paling terpenting adalah adanya kesadaran dari dalam diri kita bersama-sama, dari berbagai pihak untuk sama-sama kita menjaga lahan basah Indonesia. Teman-teman sekalian, ketahuilah masa depan bumi hari ini bergantung pada keberanian kita. Seberapa berani kita untuk merestorasi, menegakkan aturan, memperluas wawasan, dan melakukan aksi bersama. Karena ketika kita menjaga lahan basah Indonesia, kita tidak hanya sedang menjaga Indonesia hari ini, tetapi kita sedang memperpanjang napas dunia. Terima kasih.